bersaudara ini merupakan anak dari pasangan Haji Dr. Andes Ahmad Dakian Suud dan Ibu Hajah Siti Rosdiah Yusuf. Kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Mari kita sama-sama menyaksikan penampilan dari grup Dewa 19. Kita berikan aplaus. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Oh guys, masih pagi banget nih. Tadi berangkat dari rumah jam 6 kurang. Kita baru sampai make di Tanjung Barat ya. Ngantuk, tapi kayaknya mau ngopi terus janjian sama teh. Kan ya kita mau kemana? Ayo kemana? Oke guys, kita sampai di rest area. Undangan banyak banget. Kita istirahat dulu. Abu di dalam nggak ya? Ada, namanya di Ada. kan soalnya kalau anggotanya juga di list siapa aja kan. Oh gitu. Iya, tulis. Ada itu. Jadi siapa yang mau nomor 1 disuruh datang. Gua udah berani gua jangan. Gua tua. Pacara. Enggak kan belum kenal, sekarang masih kenal. Jadi gua pengen Mas Budi dicariin Mbak Novel kan. Dicariin aja. Jadi takutnya ya. Lu nggak ada sih di Bali. Apa itu? Kan pas bebek. Bener yang mana? Iya, itu kan ada gua. Itu gua lagi meeting, jelasin gue. Kemarin ada Tani Kancir. Oh iya. Ya Cep ya. Ayang Budi ya Cep. Siapa? Aku. Pak Budi. Depannya ada Mas Budi hilang akal. Hilang Iya kan? Hilang. Mas Budi depan Bang Novel. Hilang nafsu. Ambil. Ambil katanya. Kok jahat sih? Tapi misalnya Mas Budi nggak terlalu itu ya. Terus nggak sih? Sayang sih. Iya kan sepupu. Gua mau sepupu juga sayang. Ini dia aja nih. Lu sayang nggak sama sepuluh? Gua udah sayang. Hah? Gua yang disayang. Yang ngajarin rokok nih. Ngajarin. Oke guys, kita udah sampai. Kayak karangan bunga. Ramai banget sama undangan. Ini. Ramai sekali. Banyak patrol juga.
betul. Ini ya, Puja ya? Enggak. Karena itu pantas pengukuhan sebagai guru besar memang dirayakan dengan baik, karena memang tidak banyak orang yang bisa dapat suatu penghormatan, penghargaan sebagai guru besar, sebagai seorang profesor. Di setiap peradaban yang besar, guru itu adalah suatu panggilan yang sangat menentukan apakah peradaban itu berhasil atau tidak. Pemimpin-pemimpin besar di dunia yang memimpin perubahan, yang memimpin pembangunan, yang memimpin kebangkitan suatu bangsa, yang memimpin perjuangan kemerdekaan, selalu menempatkan pendidikan yang paling terutama. Kita lihat sejarah kita sendiri. Kita hormati proklamator 17 Agustus 45 dan semua yang ikut dalam perjuangan itu. Tapi kita sadar bahwa kebangkitan kita, kemerdekaan kita dimulai jauh sebelum tahun 45. Bangkitnya adalah pada saat tokoh-tokoh bangsa kita muncul sebagai pendidik, muncul kan, apakah melalui
gerakan-gerakan pendidikan agama ataupun ataupun pendidikan kebangsaan. Cak, say hi. Kebangkitan Budi Utomo, gerakan Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara. Di situ diletakkan nilai-nilai kebangkitan bangsa. Saya kira ini maknanya, karena itu saya merasa bahagia sebagai seorang sahabat Pak Dasko, sahabat sekawan. Kita dalam kehidupan masyarakat, kalau kita berjuang bersama, tidak ada atasan dan bawahan. Dulu di tentara, hari-hari pertama saya di tentara, tidak hari-hari, hari pertama saya di tentara, kita sudah diajarkan oleh pembina kita, pelatih kita, bahwa kalian ini sekarang sudah menjadi kawan seperjuangan. Jadi kalau kita berjuang bersama, kalau kita memiliki tujuan yang sama, kalau kita memperjuangkan nilai yang sama, kita menjadi kawan seperjuangan. Kawan seperjuangan itu yang saya katakan tadi, tidak melihat posisi dan tidak mementingkan apakah duduk di baris depan atau duduk di baris paling belakang. Kalau siapa tahu yang di paling belakang itulah nanti yang akan berbuat besar untuk bangsa dan negara ini. Pengalaman saya di tentara, kadang-kadang seorang kopral, dialah yang bisa menyelamatkan pasukan, menyelamatkan pertempuran, dan mengangkat kehormatan bangsa. Seorang prajurit terendah, dia yang menyelamatkan bangsa dan negara. Saya kira memang berbahaya kalau Prabowo dikasih panggung, Prabowo dikasih podium, ada mic, ada audience, tapi nggak ada kopi. Bisa lama ini, tapi karena saya masih ada tugas, nanti saya bisa dimarahin oleh panglima saya. Jadi saudara-saudara, intinya itu Pak Dasko, saya pribadi, saya sebagai putra seorang profesor, jadi saya paham benar psikologi seorang profesor. Dan saya beruntung kalau mahasiswa mungkin ketemu profesor hanya di ruang kelas di kampus, saya bisa dikatakan minimal 2 kali sehari makan bersama profesor. Jadi kalau makan itu di rumah saya itu, nah ini ada saudara-saudara saya di sini. Kalau makan di rumah saya itu seminar. Jadi saudara-saudara yang sering makan sama saya jangan resah kalau bisa makan pagi dari jam 8 pagi, selesainya jam 5 sore. Itu biasa. Jadi Pak Dasko, selamat. Kehormatan yang diberikan di pundakmu tidak ringan, justru menjadi beban. Dan Anda harus tahu, dalam suatu negara, dalam ilmu bernegara, kalau bicara kekuasaan, ada macam-macam kekuasaan. Ada physical power, kekuasaan fisik, tentara, polisi, ormas, fisik. Ada financial power, kekuasaan orang yang punya uang. Tapi ada juga yang disebut
intellectual power, the power of the intellectuals. Kadang-kadang pena dan tulisan itu jauh lebih kuat daripada fisik dan uang. Jadi makanya semua pemerintah itu selalu hormat sama guru besarnya. Sama dengan tentara, kalau udah sekali jadi jenderal, walaupun pensiun tetap dipanggil jenderal. Saya udah pensiun cukup lama, waktu saya masuk masih disebut Letnan Jenderal TNI. Purnawirawannya walaupun ditambah tapi tetap ada jenderalnya. Demikian juga seorang profesor itu tidak akan pernah pensiun. Sampai nanti Anda dipanggil Yang Maha Kuasa, Anda akan dipanggil profesor. Karena itu, jadilah profesor yang tidak mengecewakan rakyat Indonesia. Terima kasih. Saya kira itu saja. Waktu sudah ribet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Legend TNI Purnawirawan Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Berdiri cari pandu Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Hadirin dipersilakan duduk. Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 60442/MPK.A KP 0701/2022 tentang kenaikan jabatan akademik dosen dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1 terhitung tanggal 1 Oktober 2022 nama Dr. Sukmi Dasko Ahmad SHMH NIDK 8954430021, tempat tanggal lahir
Bandung 7 Oktober 1967. Pendidikan S3 tahun 2016. Pangkat penyetaraan golongan ruang TMET, jabatan angka kredit Lektor 200 1 Februari 2017, unit kerja Universitas Pakuan, dinaikkan jabatannya melalui loncat jabatan menjadi profesor dalam bidang ilmu hukum dengan angka kredit sebesar 922. Kedua, asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 September 2022. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, tertanda Nadiem Anwar Makarim. HMH lahir di Bandung pada tanggal 7 Oktober tahun 1967. Anak pertama dari 4 bersaudara ini merupakan anak dari pasangan Haji Dr. Andes Ahmad Dakian Suud dan Ibu Hajah Siti Rosdiah Yusuf, yang juga merupakan anak keempat dari Hajah Jamila dan HM Yusuf Radin Temanggung, anak dari Bupati Mamtu Samba, seorang kepala marga yang merupakan keturunan dari kepala penguasa marga, yaitu Pangeran Ratu Jimat. Pangeran Ratu Jimat adalah moyang dari ayahnya sang kakek, M. Yusuf Temanggung. Ia adalah keturunan dari Minat Batu Batara, seorang penguasa yang segani dalam wilayah Bengkulu dan zaman Suhunan atau Kerajaan Palembang. Pada masa pemberontakan Suhunan Palembang yang terakhir, Pangeran Ratu Jimat beserta beberapa perubalan dan prajurit pengirimnya membantu Suhunan untuk melawan Belanda. Pemberontakan ini dipimpin oleh Pangeran Hanan. Hanan sebagai panglima dibantu oleh Raden Kelip untuk mengusir Belanda dari bumi Sriwijaya. Dikarenakan oleh peralatan perang yang tidak seimbang, akhirnya tentara Suhunan terdesak sampai ke Lahar, yang akhirnya dikenal sebagai Perang Lahar. Sufi Dasko Ahmad mulai mengenyam pendidikan pertamanya di SDN 66 Palembang. Lulus dari sana, Sufi Dasko melanjutkan pendidikan menengahnya di Kota Rantalu, Jakarta, dan bersekolah hingga lulus di SMPN 43 Jakarta. Cerita pun berubah. Pada sekitar tahun 1982, Sukmir Baja harus ikut merantau ke Sulawesi Utara. Di sana pendidikannya dilanjutkan di SMA N3 Manado. Lulus dari SMA, Sukmir Baja memilih jalur pendidikan yang berbeda dari saudara-saudaranya. Dirinya memilih untuk mengambil kuliah jurusan Teknik Elektro di Universitas Pancasila Jakarta. Tidak cukup dengan gelar insinyurnya, Sufi Dasko yang haus akan ilmu kembali mengambil gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Jakarta. Di usianya yang masih tergolong muda, dirinya berturut-turut menyelesaikan studi magister Universitas Islam Jakarta dan mendapatkan gelar doktoral pada tahun 2015 di Universitas Islam Bandung. Dalam kontribusinya di dunia pendidikan, Sufi Dasko Ahmad telah menghasilkan beberapa karya dan jurnal ilmiah di bidang hukum yang telah terbit dalam jurnal di dalam maupun di luar negeri. Dua bukunya yang berjudul Dialektika Hukuman Mati dan Politik Media Massa dan Kebohongan pun turut menginspirasi dan memberikan sumbangsi nyata untuk dunia pendidikan, khususnya pada bidang hukum dan politik nasional. Pria kelahiran Bandung 55 tahun silam, suami dari Edris Handayani, dan ayah dari Dinda Gania Altafertisa, saat ini kembali ke tanah kelahirannya untuk mengabdi di dunia pendidikan dengan menjabat sebagai rektor di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia atau dikenal UNPI. Tidak hanya sektor pendidikan, Profesor Dr. Insinyur Sufi Dasko Ahmad SHMH tergabung dalam beberapa organisasi, baik di tingkat kepemudaan hingga tingkat nasional. Lahir dari keluarga sederhana namun tekun dalam berusaha, Sufi Dasko Ahmad tumbuh menjadi sosok yang visioner dan mampu melihat peluang bisnis. Darah pekerja keras pun diwariskan dari sang kakek, Muhammad Yusuf Temanggung, kepada Sufi Dasko Ahmad. Sosok cerdas dan visioner ini dipercaya beberapa kali untuk menjalankan bisnis di luar negeri,
yakni di Amerika Serikat, Kamboja, dan Singapura. Semangatnya dalam perjuangan dan berorganisasi ternyata diwariskan dari kakeknya, Muhammad Yusuf Temenggung, yang merupakan pendiri dari Persatuan Tani Indonesia Lampung pada tahun 1949, serta Ketua Komisariat Gerakan Tani Indonesia di Lampung Selatan di masa-masa pasca kemerdekaan. Pada tahun 2007, dirinya diangkat menjadi Dewan Pembina Konas Menwa. Tahun 2009, turut membesarkan dan berjuang mengharumkan nama Indonesia sebagai pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI, serta pernah tercatat di beberapa organisasi masyarakat lainnya seperti Serikat Pengacara Rakyat, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, dan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Darah pejuang politik mengalir dari sang kakek, Muhammad Yusuf Temenggung. Sedikit melirik sejarah, Muhammad Yusuf Temenggung, kakek dari Supri Dasko Ahmad, sempat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan DPRD Sumatera Selatan pada tahun 1956 dari Partai Sosialis Indonesia. Darah itu juga yang saat ini mengalir di dalam darah Supri Dasko Ahmad. Dirinya tidak akan tinggal diam ketika bangsa ini membutuhkan sumbangsih pikiran dan tenaganya. Sejak pendirian Partai Gerindra, Supri Dasko Ahmad telah terlibat secara langsung di tahun-tahun pertama Partai Gerindra berdiri. Supri Dasko Ahmad dipercaya menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP Gerindra dan juga memegang jabatan strategis sebagai Ketua Organisasi Kaderisasi dan Kelembagaan DPP Partai Gerindra. Ketika pemilu legislatif 2014, Supri Dasko Ahmad lolos ke Senayan sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019. Supri bertugas di Komisi 3 dengan ruang lingkup kerja terkait hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Kemudian Supri terpilih menjadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Usai dirinya dilantik menjadi anggota legislatif pada periode tersebut. Setelah itu, di Partai Gerindra, Supri menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi Gerindra. Pada pemilihan legislatif 2019, Supri Dasko Ahmad kembali mencalonkan diri maju dari daerah pemilihan Banten 3. Selain sebagai peserta pemilu, dia memegang peranan penting di Gerindra ketika itu. Supri ditunjuk sebagai Direktur Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional Gerindra. Saat ini dirinya dipercaya sebagai Wakil Ketua DPR RI serta menjabat sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Peranannya membawa perubahan bagi orang-orang di sekitarnya, menjadi teladan nyata dan membanggakan bagi keluarga. Sosok ayah dan pemimpin keluarga yang siap dan selalu mengayomi. Kontribusi sumbangsihnya memberikan warna untuk bangsa. Selamat menyandang gelar kehormatan Profesor Dr. Supri Dasko Ahmad, SHM. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, berikutnya kami kembali mengundang kepada yang sangat terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Supri Dasko Ahmad, SHMH untuk ke depan. Rektor dan Senat Universitas Pakuan memberikan ucapan selamat dan berfoto bersama dengan yang sangat terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Supri Dasko Ahmad, SHMH. Ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, sebelum kami tutup acara hari ini, kami kembali mengucapkan selamat kepada yang sangat terpelajar, Profesor Dr. Sufmi Dasko Ahmad SHMH, sebagai Profesor Bidang Ilmu Hukum. Semoga jabatan akademik profesor yang diterima dapat memberikan manfaat bagi nusa dan bangsa. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat banyak kekurangan selama penyelenggaraan. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Mari kita sama-sama menyaksikan penampilan dari grup Dewa 19. Kita berikan aplaus.